menasihati dalam Islam, ya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, jadi ya, silakan dipimpin doa. Ayo, doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. terima kasih. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi, pelajaran kali ini kita sanggup atau mudah untuk menerima pelajaran hari ini dan kita bisa mengamalkan kehidupan sehari-hari. Baik, siap untuk belajar ya? Ini ya. Siap semua ya? Baik. Kemudian hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk semua ya? Mas Sekal, mana Mas Sekal? Ada Mas Sekal? Ya, sehat Mas Sekal? Sehat ya? Sehat. Baik, oke. Materi sebelumnya, materi buku kemarin tentang apa? Tentang jenazah. Kewajiban seorang muslim terhadap jenazah apa saja? Memandikan, menyolatkan, kubur, mendoakan. Setelah dimandikan dikafani. Setelah dikafani solati solati dikuburkan. Nah, itu ya. Kemudian bagi keluarga yang meninggal, orang Islam itu wajib untuk bertakziah. Betul? Takziah tujuannya apa? Untuk menghibur ya. Untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sudah pernah takziah? Sudah? Takziah yang dilakukan apa biasanya? Takziah? Oke. Kemudian sekarang masuk di tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa ini. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini selesai, kalian harus bisa yang satu, pertama menjelaskan tentang khutbah, dakwah dan tabligh. Yang kedua, kalian bisa menerangkan dalil-dalilnya ya, dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk melakukan khutbah, tabligh dan dakwah. Kemudian kalian nanti bisa membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah, menjelaskan tuntunan syariat Islamnya, kemudian bisa mempraktekkan dan bisa membiasakan untuk berperilaku baik di kehidupan sehari-hari. Kira-kira bisa? Sanggup kira-kira? Apalagi kalian sebagai seorang laki-laki. Nah, setiap muslim itu harus wajib untuk berdakwah ke tabligh. Nah, cara untuk berdakwah itu bisa lewat lisan, bisa lewat perbuatan. Contohnya lewat lisan apa? Dakwah itu. Khutbah, contohnya. Kalau lewat perbuatan, contohnya dakwah kita apa? Mengingatkan teman kalau salah, memberi makan teman kalau lapar, betul? Betul. Bagi makan. Temanmu kalau lapar kamu kasih makan, kira-kira? Enggak. Dikasih makan bisa makan bareng-bareng. Baik, kemudian ini materi kali ini ya. Tapi sebelum itu saya bagikan RKPD.
lembar kerja peserta didik ya. Nih, tiap kelompok aja ya. Kelompok 1 terima aja ya. Terima aja. Ayo KPD. Terima aja. Oke. Kita bagi kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Kegiatan kita kemudian adalah ini. Kita ada tiga problem ini yang harus kita selesaikan. Kita harus pahami 3 ini. 3 ini kita bagi dalam 3 kelompok ya. Yang kubah, kelompok mana kubah? Yang kubah. Tentang kubah kelompok mana itu? Saya kubah kelompok mana? Yang kubah kelompok mana? Kelompok 2 ya, kubah ya. Oke, kelompok 2 kubah. Yang jawab? Kelompok berapa jawab? 3. Jawab. Yang ini berarti kamu takbir ya. Kelompok 3 takbir. Yang jawab kelompok 1 ya. Oke, baik. Kemudian, kalian nanti diskusinya silakan untuk mendiskusikan tentang ini definisinya. Semisal tablik ya tapi definisinya apa, kemudian tahapannya bagaimana. Dan ada ayat Al-Quran atau hadis yang menganjurkan untuk melakukan tablik atau dakwah. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Baik. Kemudian silakan berdiskusi, silakan masing-masing kelompok saling berhadapan berdiskusi, silakan. Nah, silakan berdiskusi. Bisa pakai HP, bisa. Lihat dari HP, kemudian bisa. Setting the privacy. Ini bisa cari. Maksudnya ini bisa apa sih? Kalau buat kan gitu. Bikin dia macam bagi kelompok ini. Jadi begini Pak. Saleh dia, gampang. Baik, ayo waktu sudah 15 menit diskusi. Sekarang waktunya presentasi kelompok mana dulu? Presentasi kal. Kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3, silakan. Sendiri. Berdiri di situ aja, di situ aja, di situ. Di situ aja. Enggak usah maju. Yang lain diperhatikan ya. Berasal dari kata berasal baik,
dalam menyampaikan takbir bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dapat disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri Arab berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran maka balas dengan tangannya, apabila tidak mampu maka balas dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, tidak mengikuti kemungkaran tersebut dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa tadi? Tabligh, menyampaikan ya. Menyampaikan sesuatu yang baik, menasihati sesuatu yang baik. Ya. Tabligh tadi apa syaratnya tabligh? Syaratnya apa tadi tabligh? Apa? Tabligh apa tadi? Menyampaikan. Cara menyampaikan gimana tadi? Cara menyampaikannya? Bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut, tidak boleh menghasut, betul ya? Betul. Apakah kalian sudah pernah tabligh? Sudah pernah? Belum? Tabligh pada teman sendiri masa belum pernah? Pernah ya? Nah, harus pernah tabligh bersama teman sendiri. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Tabligh sudah. Sekarang yang kedua, siapa yang pesan dulu? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, tentang apa ini? Khutbah. Oke. Silakan semuanya diperhatikan dulu. Masuk sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan dari materi kelompok 2 yaitu khutbah. Pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata-kata yang dulu buatan nasihat dan pesan seperti sholat Jumat, Idul Fitri, puasa, istiqomah, hukum dan juga menurut istilah khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang yang bersyarat dan rekomendasi yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau dengan ibadah. Misalnya khutbah Jumat itu sholat Jumat, ketika untuk berdoa dan bernikah, berdoa diawali dengan membaca sholawat, wasiat tambah dan doa. Ketentuan khutbah syarat khotib. Ketentuan khutbah itu caranya yaitu syarat khotib. Yang pertama syarat Islam, 2 hati, 3 bernasehat, 4 dari mengetahui semua agama. Yang sendiri syarat 2 kata. Yang pertama yaitu khutbah dilaksanakan sesuai masuk waktu zuhur. Yang kedua khotib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga khutbah diucapkan dengan suara yang jelas. Yang keempat ketik. Yang kelima khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadat terkait, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat membaca takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada saat khutbah. Makanya khutbah di khutbah. Yang pertama khotib berdiri di khutbah. Yang kedua mengalami sebagai salam, yang ketiga membaca ayat jelas, yang ketiga habis tidak dalam keadaan. Yang keempat khotib membaca yang ketiga khutbah. Yang kelima memimpin khutbah. Berganti di antara dua khutbah. Keterangan ahli dan penulis khutbah baik sholat Jumat, Idul Fitri, 12 sholat khusus dan sholat khusus sama. Perbedaannya terhadap waktu pelaksanaannya yaitu dilaksanakan setelah sholat dan sholat yang takbir. Di khutbah wukuf adalah khutbah yang dilaksanakan wukuf di Arafah. Khutbah wukuf salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar di pasar. Khutbah wukuf bersama dengan khutbah Jumat berbeda terletak pada waktu
khutbah nikah. Ada yang sudah pernah khutbah Jumat? Belum pernah khutbah Jumat. Sudah, tapi sudah pernah Jumatan ya? Belum. Khutbah Jumat. Nikah juga ada khutbahnya. Sudah tahu? Sudah pernah mengikuti? Pernah nikah. Khutbah sebelum nikah. Pernah Pak, pernah nikah. Khutbah pas nikah. Nah, khutbah nikah itu isinya apa kira-kira? Tutorial yang berumah tangga. Tutorial. Nah, cara berumah tangga yang bahagia, yang baik, ya. Seperti itu ya sederhananya ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada ya, jelas ya. Oke. Kemudian kelompok yang terakhir, silakan. Tentang apa ini? Jawa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa berasal dari kata yaitu dari kekuatan yang berasal dari memanggil. Menyeru merasa dan mendapat Tuhan. Menurut istilah dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seorang atau lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal dengan dakwah bila lain dan dakwah bimal, kegiatan bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya sambil raya yakin, sumbangan untuk membangun umum dan lain sebagainya. Wal takum minkum ummatu ya'lamuna illa ghairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, berhendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Dakwah artinya mengajak orang dalam keadaan dakwah disebut dai. Ada dua cara berdakwah, yaitu lisan dengan perbuatan dan dengan perbuatan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam dakwah sebagai berikut. Syarat dai: Islam, balik, berakal, memahami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan di imam, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah berkaitan dengan mau jatuh bahasa atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif dan edukatif. Dakwah dilaksanakan dalam memberi contoh yang baik. Dakwah dilakukan dalam menjaga segala baik diskusi atau bukan pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta melestarikan dakwah yang baik. Kemudian dari penjelasan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih aplaus dulu semuanya. Tadi tentang apa? Dakwah. Dakwah bisa dilakukan oleh semua orang, betul? Betul. Dakwah dilakukan secara apa saja tadi? Secara lisan dan secara perbuatan. Secara lisan contohnya? Mengingatkan ya. Dengan apa perbuatan? Apa tadi contohnya? Menegur kalau salah, mengingatkan. Itu ya. Yang lain ada pertanyaan ya? Jelas? Jelas sekali? Jelas. Baik. Oke. Sekarang diperhatikan dulu depan. Sekarang diperhatikan ke depan dulu. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan, ya. Kita buat kesimpulan, ya, tentang khutbah, tentang dakwah dan tentang tabligh. Ya, yang pertama tentang khutbah. Khutbah yang kalian ketahui apa tadi? Khutbah apa saja? Nikah. Khutbah nikah, khutbah Jumat. Ya. Kalau khutbah Jumat tahapannya seperti apa? Salam, salam dulu. Yang berkhutbah disebut khotib. Khotibnya salam dulu, kemudian adzan. Ya. Setelah adzan dilanjutkan lagi khutbah.
Ada berapa kali khutbah dalam Jumat? Dua kali ya. Khutbah yang kedua itu diisi dengan baca doa. Setelah itu baru sholat Jumat. Oke, yang kedua tentang tabligh. Siapa tabligh ya? Oh, apa ini? Nomor 2 tabligh. Nah, tabligh. Jadi intinya semuanya itu khutbah, tabligh dan dakwah ya. Itu intinya itu saling menasihati dalam Islam. Saling menasihati dalam kebaikan ya. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya itu saling menasihati, mengingatkan ya. Tidak boleh memaksa ya. Semisal temannya salah atau lupa nggak sholat, diingatkan saja. Apakah harus dipaksa? Boleh? Nggak boleh dipaksa ya? Meskipun dia belum mau sholat, dipaksa boleh? Diingatkan saja, tidak boleh dengan kekerasan, ya, nggak boleh ditendangi, ya, diingatkan saja tugas kita itu. Sholat dan tidak sholat itu nanti urusannya dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mengingatkan dengan baik. Itu ya, paham ya? Paham. Jadi saya ulangi, saling menasihati dalam Islam, saling menasihati dalam kebaikan itu adalah kewajiban semua umat muslim terhadap saudara muslim lainnya. Betul? Betul. Kalau kita mengerti atau kita tahu teman kita muslim berbuat salah, kita tidak mengingatkan, dosa nggak? Dosa. Ya, makanya itu kita harus mengingatkan. Mengingatkan bisa melalui perbuatan. Ya. Mengingatkan bisa melalui lisan. Dikandani dengan baik, ya, dengan sesuatu yang baik. Kalau menasihati dengan atau tabligh menggunakan hati, contohnya apa? Contohnya apa? Mengingatkan saudara muslim kita dengan hati. Gimana caranya? Caranya gimana? Hati, dan baik-baik. Baik-baik itu dibilangi dengan lisan. Wis dikandani gak iso, dibilangi gak iso, dicontohkan dengan perilaku gak bisa. Yang terakhir apa tugas kita? Didoakan. Mentok itu didoakan terakhir. Kita sudah dakwah melalui tindakan perilaku dan baik. Kita sudah dakwah dengan lisan, kita ingatkan. Kalau masih nggak bisa, dengan kita doakan. Ya, bisa dimengerti ya? Jadi saya ingatkan atau saya pertegas lagi bahwa kewajiban seorang muslim dan muslim lainnya itu saling mengingatkan dengan baik, tidak boleh memaksa. Ya, jadi paham ya? Boleh. Kemudian tugas untuk yang terakhir silakan kita ada evaluasi, ya. Silakan dibuka HP-nya, saya sudah share link tadi ya di grup masing-masing ya. Silakan dibuka HP-nya ya. Ya, ada di Google Form ya. Silakan buka ya. Itu kerjakan, nanti saya evaluasi ya. Oke? Nah, baik, silakan ya. Yang terakhir ya, sebelum kita tutup pelajaran ya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini ya, saya sampaikan untuk pelajaran berikutnya itu materinya tentang apa? Ada yang tahu? Tentang rukun iman yang ketiga apa? Rukun iman yang ketiga apa? Rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab.
beriman iman pada Allah. Kedua iman pada malaikat. Ketiga kitab. Jadi silakan nanti di rumah kalian bisa membuka materi, bisa dari buku, bisa dari HP, kalian buka browsing tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa dan apa tugas kita terhadap kitab-kitab tersebut. Bisa dipahami? Nah, baik. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini kita baca doa, kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. Baik, bisa dilakukan ya? Saya langsung pimpin, kita baca Al-Fatihah sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semoga dengan doa surat Al-Fatihah kita bisa, kalau setelah pelajaran ini kalau di